Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Hanya Kau bisa lari kepada Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Sekali lagi kita naikkan pujian. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Amin Tuhan. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Yesus, di bawah kakinya Yesus sentosa. Haleluya. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi pengakuan kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hanya kami bisa lari kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah juru selamat kami. Hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, kami mau terus datang kepada Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Hanya di dalam Yesus ada sumber jawaban. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan keadaan sehat. Kami boleh kuat. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami semua, bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus untuk selalu menguatkan kami. Itu sebabnya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, nyatakanlah bagi kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Kami percaya melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini, kami akan semakin dikuatkan. Iman kami akan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Melalui siaran video pada pagi hari ini, kita akan diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Ambil posisi yang terbaik dan persiapkan hatimu yang terbaik untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita alami di hari-hari ini, kita harus percaya bahwa semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, kita akan diisi lewat firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga.
Amsal 3 ayatnya yang kelima. Saudara yang ada di rumah, saudara buka Alkitab saudara masing-masing dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima, dan kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal ini mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kata percaya ini bagaimana kita meyakini Tuhan, bagaimana kita harus serius dengan Tuhan, dan bagaimana kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan ayat yang penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kata percaya ini bahwa bagaimana pribadi kita semua harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, ketika kita mengikuti seseorang, berarti kita percaya kepada orang itu. Ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, berarti kita percaya kepada Yesus, dan kita disebut orang-orang percaya. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudaraku, kata segenap hati ini bukan hanya setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati kita. Firman Tuhan mau mengajak kita pada pagi hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan hati ini adalah pusat dari pengendalian sikap kita, di mana lewat hati kita mengeluarkan perkataan. Lewat hati kita berpikir. Lewat hati kita melakukan satu tindakan. Artinya Tuhan mau perkataan, perbuatan kita, hidup kita selalu mengutamakan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu memprioritaskan Tuhan. Saudaraku, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam segala aspek kehidupan kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa saudaraku? Karena ketika seseorang itu mulai bersandar kepada pengertiannya sendiri, dia akan memandang segala sesuatu dengan logikanya. Dan dia akan melihat apapun yang terjadi dalam kehidupannya bukan rancangan Tuhan, tetapi sebuah kebetulan saja. Ketika orang itu bersandar pada pengertiannya yang sendiri, di situ dia akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan berpusat lagi kepada Tuhan, tetapi terhadap dirinya sendiri, berpusat pada diri sendiri. Sehingga ketika dia berhasil, dia berkata itu karena saya. Ketika dia bisa, dia berkata itu karena saya. Karena apa? Segala sesuatu yang dia lakukan berpusat pada pengertiannya sendiri. Dan itu harus hati-hati saudara. Di hari-hari ini biarlah kita terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan harus dibangun dari kesehari ke sehari. Untuk apa? Sehingga kita akan melihat ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, dengan segenap hati kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada contoh di dalam Alkitab. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. Saudara lihat di sana. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan saudaraku. Di sini bagaimana Daud, ketika Daud bersama dengan orang-orang yang mengikut Daud pada waktu itu, mereka pergi ke Siklag, dan di Siklag itu ada orang-orang yang mereka kasihi. Ada anak-anak mereka, ada keluarga mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di Siklag,
hal yang tidak mengenakan terjadi, di mana orang-orang yang mereka kasihi sudah ditawan, sudah dibawa oleh orang Amalek. Sehingga saudara, kalau saudara melihat ayat 4, di sana mereka menangis sekuat tenaga, sampai firman Tuhan katakan mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Luar biasa saudara. Kalau mungkin perempuan menangis itu sudah biasa, tetapi kalau bagi laki-laki, saudaraku, merupakan hal yang luar biasa. Karena apa? Di sini dikatakan dalam ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Betapa pedih hati mereka, betapa mereka sangat-sangat menderita ketika mereka melihat orang yang mereka kasih sudah tidak ada di situ. Bahkan segala kepunyaan mereka dibakar di sana. Tetapi satu hal yang luar biasa, ketika mereka menghadapi ini, firman Tuhan katakan Daud ada di dalam keadaan terjepit. Daud tidak bisa berbuat apa-apa, maju kena, mundur kena. Dia tidak bisa bergerak. Keadaan yang terjepit, seolah-olah tidak ada jalan. Kondisi yang dalam keadaan terdesak, terpojok. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Daud, mereka akan melempari Daud dengan batu. Saudaraku, kalau kita pun ada di posisi Daud pada waktu itu, apa yang akan kita lakukan? Keadaan yang terpojok, keadaan yang mendesak. Tetapi hal yang luar biasa yang Daud lakukan, ketika Daud berada dalam keadaan yang terjepit, firman Tuhan katakan ayat 6, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Karena dia percaya, ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 56 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat 3 sampai ayat 4 sampai 5, maaf. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Waktu aku takut, Daud katakan, aku ini percaya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi ketakutanmu di hari-hari ini? Mungkin dengan virus corona yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita seolah-olah terus hidup dalam kegelisahan. Percayalah saudara, ada Tuhan yang selalu memperhatikan hidupmu. Ada Tuhan yang mampu menolong saudara. Seperti Daud, ketika dia mengalami keadaan yang terjepit, dia melakukan hal yang luar biasa, itu apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, ciri-ciri orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, yang pertama, dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, yang pertama adalah dia mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu suka dekat dengan Tuhan. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia suka dekat dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui menyembah Tuhan, melalui melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Sebab Mazmur 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Dan di sini firman Tuhan katakan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Ketika kita dekat dengan Tuhan,
Tuhan. Ada damai sejahtera ketika kita dekat dengan Tuhan. Ada sukacita yang dunia tidak bisa berikan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saudaraku, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia akan selalu suka dekat dengan Tuhan. Saudaraku, hal yang kedua, orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia selalu mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mau selalu hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mau mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi dia memilih untuk apa? Untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak meletakkan kekuatannya kepada diri sendiri. Saudaraku, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap hidupnya, dia percaya bahwa ketika dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang besar, yang baginya mustahil. Tetapi ketika dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan ubah segala hal yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil, menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Perjalanan kekristenan kita tidak selalu mulus, karena firman Tuhan katakan, ketika kita berani mengikuti Yesus, kita harus juga berani memikul salib. Tidak selalu mulus, tetapi saudaraku, di tengah pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kita harus hadapi, percayalah dengan iman, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan akan selalu dilihat oleh Tuhan, akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan saudara harus mengimani, saudara menjadi bagian orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga, ciri-ciri orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia akan selalu bertanya kepada Tuhan. Kita kembali dalam pembacaan kita tadi, 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan. Ketika Daud mengalami hal seperti ini, saudara, dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hal yang luar biasa lagi, dia bertanya kepada Tuhan. Di saat dia dalam keadaan terdesak, di saat dia dalam keadaan terjepit, dia mengambil tindakan yang tepat. Untuk apa? Untuk dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Begitu juga bagi saya dan saudara. Di hari-hari ini, biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan, biarlah setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, kita berpatokan kepada firman Tuhan. Kita belajar bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi saya? Tuhan, apa yang harus saya lakukan di tengah situasi ini? Belajar bertanya kepada Tuhan. Dan saudaraku, patokan orang-orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan. Daud, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan saudara lihat di sini, Tuhan menjawab Daud. Kalau Daud suka bertanya kepada Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Di hari-hari ini, apapun yang kita hadapi, belajar untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita mencari kehendaknya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan, kita selalu melibatkan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya hidup saya dan saudara dipimpin oleh firman dan Roh Kudus.
Betapa pentingnya hidup kita di hari-hari ini penuh dengan firman dan Roh Kudus. Karena apa saudaraku? Ketika hidup saya dan saudara penuh dengan firman dan Roh Kudus, kita tidak akan salah berjalan, kita tidak akan salah melangkah, tetapi kita akan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan terus berjalan dan melihat setiap hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Kita akan terus berjalan dan Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang ajaib. Mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan ketika saudara dan saya suka bertanya kepada Tuhan. Ayat 11-17 dalam 1 Samuel 30 ini. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan memberikan jalan kepada Daud. Saudara, kita lihat ayatnya yang ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum. Saudara, inilah jalan Tuhan. Ada seorang Mesir, budaknya orang Amalek. Ketika budak Mesir ini sakit, orang Amalek meninggalkan dia. Dan inilah yang Tuhan pakai untuk menunjukkan jalan kepada Daud. Saudaraku, ketika Tuhan menolong saudara, ada banyak cara yang Tuhan akan lakukan. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya jalan untuk menolong saya dan saudara. Percayalah bahwa ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, ketika kita selalu bergantung kepada Tuhan, ketika kita selalu bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik buat saya dan saudara pagi hari. Saudara, kalau Daud Tuhan tolong, kita lihat di sini, budak Mesir, budak dari orang Amalek ini, Tuhan nyatakan jalan kepada Daud dan orang-orang yang akan mengejar bangsa Amalek. Dan kita harus percaya dan percaya penuh kepada Tuhan. Kita harus suka dan terus suka bertanya kepada Tuhan. Di hari-hari ini, apa yang menjadi doa saudara? Di hari-hari ini, apa yang menjadi kerinduan saudara? Di hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan saudara? Mungkin saudara berkata berat, mungkin saudara berkata tidak mampu, mungkin saudara berkata tidak ada jalan, mungkin saudara berkata saya ada dalam keadaan terjepit. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan datang bagi kita. Untuk apa? Segala sesuatu yang kita alami, di saat kita dalam keadaan terjepit, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari dekatkan hidupmu dengan Tuhan. Bangun selalu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari terus baca firman Tuhan, sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang akan Tuhan nyatakan bagi kita semua. Pada pagi hari ini saudaraku, virus corona yang kita hadapi di hari-hari ini mungkin membuat saudara takut, membuat saudara khawatir, bahkan mempengaruhi aspek kehidupan, mungkin ekonomi saudara, mungkin kebutuhan hidup saudara. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak berdaya, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan menolong kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kesesakan, di tengah pergumulan, di tengah badai masalah, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bangun imanmu, dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Perbanyak untuk menyembah Tuhan. Bangkitkan terus semangatmu. Dan engkau akan melihat Tuhan akan bertindak memberikan pertolongan. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat 5 di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan engkau akan melihat Tuhan akan bertindak, memberikan pertolongan. Kalau Daud Tuhan tolong, kalau Daud Tuhan tunjukkan jalan, percayalah saudara, pagi hari ini Tuhan juga akan menolong hidupmu. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Di saat engkau tidak ada jalan, selalu ada jalan bagi Tuhan.
Di saat seolah-olah pintu semua tertutup, Tuhan akan selalu membukakan pintu-pintu yang baru bagimu. Dan pada pagi hari ini percayalah, Tuhan tolong Daud, Tuhan juga akan menolong saya dan saudara. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kita terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita terus percaya dan percaya bahwa segala sesuatu adalah hal yang luar biasa ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari tutup Alkitabmu pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, apapun yang menjadi pergumulanmu di hari ini, Tuhan memperhatikanmu saat ini. Percayalah melalui firman Tuhan yang kau dengar saat ini, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Mari bawa hidupmu pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Haleluya. Kita akan naikkan pujian saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak mengerti rencana-Mu. Namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya. Saudara, pada saat ini mari kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Allah yang ajaib. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Kau Tuhan sumber kekuatan kami. Kau Tuhan sumber pengharapan kami. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud ada dalam keadaan terjepit, dia mengambil bagian yang luar biasa, yaitu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga dia dapat mengejar orang Amalek, dan Tuhan menyatakan, memberikan kemenangan kepada Daud. Apa yang menjadi pergumulan saudara pagi hari ini? Mari engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan umat-umat Tuhan yang terangkat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mengenal dan mengetahui segala sesuatu. Kami percaya melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, Tuhan. Kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Di
kami terus lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Kami terus membangun kepercayaan kami yang sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati apa yang menjadi doa dan kerinduan mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-umat Tuhan yang menilik, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang melindungi seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, keluarga muda, orang-orang tua, lanjut usia, semua dijaga oleh Tuhan. Ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari segala kecelakaan, orang berniat jahat. Tuhan gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tanda darah Yesus ada di setiap ambang pintu rumah umat-umat Tuhan. Mereka ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan, sehingga mereka terus menikmati dan mereka terus percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang akan terus berjalan bersama dengan kami. Tuhan yang akan menolong dan melindungi kami. Berkati pekerjaan Tuhan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Tuhan, walaupun kami belum bisa beribadah bersama-sama, tapi satu hal kami percaya, bahwa jarak tidak dapat memisahkan kami. Hadirat Allah akan terus bekerja bagi kami pagi hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik. Beri kesehatan, kekuatan bagi pemerintah kami. Tuhan juga menolong buat para dokter, tenaga medis, perawat, orang-orang yang terlibat, yang sudah memberi diri untuk melayani pasien-pasien yang terkena virus corona. Tuhan jaga, Tuhan berkati, lindungi setiap tenaga medis yang ada Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi saluran berkat. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap orang-orang yang terkena virus corona dapat Tuhan sembuhkan. Dan kami mengimani angka kesembuhan akan semakin meningkat. Dan orang-orang yang sembuh akan terus bertambah. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami akan menerima berkat-Mu. Haleluya Yesus. Mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bisa engkau menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita harus tetap menguatkan kepercayaan kita di hari-hari ini. Apapun yang sementara terjadi, percayalah bahwa ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan yang akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.